Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Langsung saja di sini saya akan mempraktekkan tata cara mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, dan mensolatkan. Di sini saya akan menggunakan guling sebagai contoh mayit dan 3 baskom ini sebagai ember untuk tempat air. Ember pertama berisi air mutlak dan ember kedua berisi air sabun atau air kapur barus, dan ember ketiga berisi air mutlak. Baiklah, di sini saya akan mencoba memandikan mayit ini. Yang pertama, kita ambil air mutlak dan menyiramnya sebelah kanan 3 kali. 1, 2, 3. Dan sebelah kiri 3 kali. 1, 2, 3. Dari kepala sampai ke kaki dan ke wajah. 1, 2, 3. Meniga-niga kalikan ini adalah sebagai sunnah untuk memandikan mayit. Kalau sudah merata ke seluruh badan mayit, maka kita gunakan air yang berisikan kapur barus atau sabun untuk disiram ke seluruh badan mayit. 1, 2, 3. Pastikan air sabunnya itu atau air kapur barus itu merata ke seluruh badan mayit tersebut. Dan apabila sudah disiramkan air kapur barus atau air sabun tersebut, maka sunnah bagi kita untuk membersihkan seluruh yang mungkin ada kotoran di dalamnya, seperti contoh kuku mayit, sela-sela jari tangan atau jari kaki, dan hidung mayit, kuping mayit. Untuk membersihkan hidung mayit atau kuping mayit, lubang-lubang yang sulit dijangkau oleh tangan, sekarang orang menggunakan kat tembak atau korek kuping. Itu semua adalah sunnah-sunnah untuk memandikan mayit supaya lebih afdol memandikan mayit tersebut. Dan memencet perut mayit, mendorongnya ke bawah untuk apabila masih ada kotoran atau BAB mayit yang belum keluar, maka di situ akan dengan mendorong perutnya tersebut akan keluar dan membersihkan semuanya sampai bersih. Dan yang terakhir, apabila sudah dibersihkan, sudah dibersihkan celah-celah kuping dan hidung, semua lubang-lubang mayit, maka kita akan membersihkan mayit tersebut dengan air ketiga, yaitu air mutlak, untuk memastikan mayit tersebut lebih bersih. Kita buat dari kanan sebagai sunnah untuk memandikan mayit. 1, 2, 3. Dan 3 kali ini adalah sebagai sunnah juga untuk mayit. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pastikan air tersebut sudah merata ke seluruh badan mayit dan lubang-lubang yang sulit dijangkau oleh tangan tersebut. Setelah kita selesai memandikan mayit, maka sekarang kita selanjutnya pada rukun yang kedua, yaitu mengkafani mayit. Jadi posisi mayit sudah seperti ini, sudah di atas kafan, dan sunnah untuk mengkafani mayit
Uh, untuk laki-laki maka kafannya itu ada tiga kafan, ada 3 lapis, dan untuk perempuan kafannya ada 5, yaitu salah satu kafannya itu untuk hijab si mayit tersebut, dan paling minimal untuk mayit laki-laki kafannya itu 1 lapis, dan untuk mayit perempuan kafannya itu 3. Di sini saya akan menggunakan 1 saja, maka saya akan mencoba untuk mengkafani mayit ini dengan 1 lapis kafan. Maka cara selanjutnya untuk mengkafani mayit ini, kita hubungkan sisi ke sisi kafan tersebut. Jadi seperti ini. Setelah ini maka kita balun kafannya sampai selesai. Di sini kita sudah selesai untuk mengkafani mayit. Keadaan mayit sekarang sudah seperti ini, dengan diikat 1 ikatan di atas kepala, lalu di perut, lalu di lutut, bagian lutut, terakhir di ujung kaki. Tahap selanjutnya yaitu mensolatkan mayit. Mensolatkan mayit itu adalah fardu kifayah yang ketiga. Selanjutnya fardu kifayah yang ketiga yaitu mensolatkan mayit. Jadi posisi untuk mensolatkan mayit itu, apabila dia mayit laki-laki, maka posisi imam, kepala mayit tersebut adalah di sebelah kiri imam. Imam berada di sebelah dada, menentangi dada. Dan apabila mayit tersebut mayit perempuan, maka posisi kepala mayit tersebut adalah sebelah kanan imam, dan imam tersebut berdiri di sebelah bawah perut, atau di antara perut dan pantatnya. Untuk mensolatkan mayit tersebut ada beberapa cara, apalagi di Indonesia banyak cara atau banyak perbedaan dalam satu suku atau dalam satu kampung tersebut untuk mensolatkan atau untuk pengerjaan mayit tersebut. Kalau di kampung kami, untuk mensolatkan mayit terlebih dahulu iqamah dengan lafaz salatu jami'ah, salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah ala hadzal mayt rahimakumullah. Dan para makmum menjawab as-salatu la ilaha illallah. Dan setelah iqamah maka imam membaca qul huwallahu ahad dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Setelah selesai membaca surah yang 3 ini, maka imam pun berniat dengan lafaz niat. Kalau dia laki-laki dewasa, maka lafaznya usalli ala hadzal maiti arba'a ta'biratin fardul kifayati. Makmuman kalau dia menjadi makmum, imaman kalau dia menjadi imam lillahi ta'ala. Kalau mayit perempuan dewasa, bismillahirrahmanirrahim, usalli ala hadhil maitati arba'a ta'biratin fardul kifayati, makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Kalau dia anak-anak, maka
ditambahi at-tib. Bismillahirrahmanirrahim. Usalli ala hadal maiti tib. Kalau dia mayit atau bayi laki-laki. Kalau dia mayit perempuan, usalli ala hadhil maitati tiblati fardal kifayati makmuman atau imaman lillahi ta'ala. Dan seterusnya imam pun bertakbir. Takbir yang pertama Allahu Akbar. Takbir yang pertama ini diisi dengan Al-Fatihah sampai habis. Dan selanjutnya setelah Al-Fatihah maka bertakbir takbir yang kedua Allahu Akbar. Takbir yang kedua ini diisi dengan sholawat kepada Nabi, kepada keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itulah sedikit-dikit dengan atau minimal sholawatnya. Kalau maksimal yang ada dalam at-tahiyat atau tasyahud akhir, mulai dari Allahumma salli. Dan takbir yang ketiga Allahu Akbar. Takbir yang ketiga ini diisi dengan Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wassik madkhalahu wabsilhu bil ma'i wat thalji wal bard wa nakkihi minal khataaya kama yunqqa ath-thawbul abyad minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa akihi fitnatal qabri wa adzaban nar. Itu kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan maka domirhu ditukar menjadi ha. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Begitulah sampai seterusnya. Dan sedikit minimal dari takbir ketiga ini adalah Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Sampai di situ sudah mencukupi takbir ketiga. Dan takbir keempat Allahu Akbar. Takbir keempat ini diisi dengan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Kalau mayitnya laki-laki. Kalau mayitnya perempuan, domirhu diganti menjadi domir ha seperti takbir ketiga tadi. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Minimal dari takbir keempat ini adalah Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha. Sampai di situ sudah mencukupi takbir keempat. Dan sesudah selesai 4 takbir maka salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau di kampung kami sebagian orang membuat menjatuhkan tangannya setelah salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Setelah selesai salam maka selanjutnya adalah langsung membaca Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah maka membaca surah Al-Ikhlas dan surah Maw'idatain, yaitu surah Al-Falaq dan An-Nas. Setelah membaca 3 surah tersebut maka selanjutnya berdoa. Dan ini semua adalah sunnah dalam mensolatkan mayit. Dan terakhir apabila sudah selesai untuk mensolatkan mayit, maka selanjutnya adalah mengkuburkan mayit. Alhamdulillah, sekarang sudah selesai tata cara untuk memandikan mayit, mengkafani mayit, dan mensolatkan mayit. Apabila ada kekurangan dalam tata cara yang saya lakukan, saya memohon maaf karena saya masih dalam proses belajar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.